kapan, biarin mereka ada di sini. Mungkin Bang Bondan punya cara. Kau tidak usah bicara, Diki. Saya sudah hafal apa yang kau mau bicarakan. Tapi sampai kapan kita begini? Sampai kapan baru kita bisa bertindak? Kita kudu sabar, Bang. Lu pikir Ayah suka dengan keadaan kita kayak begini? Lu pikir Ayah suka kita ditindas kayak begini? Enggak, Bang. Mereka hadang, kita perang dengan cara kita. Harusnya lo tahu. Bang Bondan udah ngilangin semua egonya. Dia udah bener-bener ngurangin semua satu demi satu keinginannya. Buat apa? Buat mewujudkan amanah dari almarhum Bang Jali, Bang. Supaya kita semua nggak ada yang terpecah. Supaya kita semua tetap di mari. Bang Bondan tahu betul gimana watak Koreng. Tapi dia selalu bersabar. Bersabar untuk nggak pernah ngusir Koreng dari pasar makmur. Karena dia selalu menilai mana yang terbaik di antara yang terburuk, Bang. Harusnya kita bantu dia. Dia juga manusia. Dia bisa lemah kalau nggak ada yang nguatin. Dia bisa lemah kalau nggak ada yang dukung. Dia juga punya amarah dan rasa kecewa, Bang. Tapi dia selalu berusaha nggak pernah nunjukin di antara kita semua, Bang. Bang, jangan buat Bang Bondan kecewa. Jangan ngomong gitu, Ki. Ayah harus bilang, Bang. Gunain hati lu. Ikutin hati lu dalam memutuskan apa yang mau lu ambil. Lu pasti tahu, Bang. Di mana hati lu tinggal. Di mana hati lu mau. Jangan tinggalin pasar makmur, Bang. Makmur butuh lu. Bang Bondan butuh lu. Butuh kita semua, Bang. Insya Allah saya udah dapat keputusan ya, Bang. Ya kalau lo udah yakin, bismillah jalanin aja, ya. Saya terima kasih banget sama Bang Apoy, Bang Faang, Bang Tommy, juga Bang Ovi. Dan mohon maaf kalau saya udah ngerepotin semuanya. Saya sadar ini masalah saya, Bang. Biar saya nyelesain sendiri. Ya lah, kagak apa-apa kali, santai. Gini aja, kalau lu ada niatan buat pindah hati, maksud gue pindah kontrakan, lo jangan suka ngomong sama gue ya. Enggak, Bang. Saya tetap tinggal di sini. Kontrakan ini kan udah dibayar dari Anur selama 1 tahun. Iya. Dan kalau pindah juga jadi repot lagi, Bang. Oh iya, Bang. Saya boleh ke Pasar Genjing duluan, Bang? On the Scry. On the Bray, Bang? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lut ya. Mas, Jan. ini bekalnya. Mulai mana? Bule masih di kamar mandi. Belum keluar. Belum. Ya udah, ke kencing dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin Ismet ya, Mak. Lu susah banget dibilanginnya ya, Met. Mau lu sebenarnya apa sih?
Ismet maunya sama Bu Ani, Mak. Terus aja lu begitu. Bantah terus lu sama gue. Met, emak ini emak lu. Lu anak emak. Jadi lu harus nurut apa kata emak. Emak minta lupain perempuan itu. Mak. Astagfirullahaladzim. Makin parah aja nih. Kalau begini gimana orang bisa lewat? Bang Tommy. Met, lu kan tahu peraturan di mari. Kenapa lu jualan bunga makin banyak begini? Sampai keluar-keluar lagi? Hah? Kios-kios emak. Emak bayar lapaknya juga pakai duit emak. Nggak minta sama situ. Kenapa situ yang sewot? Jadi suka-suka emak dong. Berapa banyak kembangnya ada di sini? Nggak bisa begitu juga, Mak. Hidup itu penuh aturan. Ada aturannya. Orang mau buang gas aja ada aturannya. Nggak bisa sembarangan. Apalagi di mari. Kalau emang nggak mau gimana? Berarti mau buang gas sembarangan. Ya udah. Bukan yang itu. Udah, Mak. Ini kenapa begini nih? Maafin Bang Rohmat. Lu beresin atau kios lu gua tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan, Mak. Pengen rasanya saya pukul mereka semua itu. Mereka bertiga sudah pasti mata-matanya koreng. Emangnya kalau lu pukul mereka bakalan pergi? Enggak, Bang. Yang ada mereka malah makin menjadi. Mereka pakai ini, pakai otak. Karena mereka tahu mereka nggak akan pernah menang kalau pakai otot. Oke. Kita bicara dengan akal yang sehat dan otak. Buka pikiran kita lebar-lebar. Anak kecil juga tahu kalau orang yang sudah pernah ketahuan jahatnya, terus masukin lagi temannya ke sini. Dari situ saya sudah bisa ketahuan. Sudah bisa kelihatan. Kalau soal untung, tidak usah kita bicara. Saya juga tidak tahu itu anak simpan otaknya di mana. Tapi ini soal Bang Bondan, Diki. Bang Bondan sampai kapan biarin mereka ada di sini? Mungkin Bang Bondan punya cara. Kau tidak usah bicara, Diki. Saya sudah hafal apa yang kau mau bicarakan. Tapi sampai kapan kita begini? Sampai kapan baru kita bisa bertindak? Kita kudu sabar, Bang. Lu pikir Ayah suka dengan keadaan kita kayak begini? Lu pikir Ayah suka kita ditindas kayak begini? Enggak, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo ngapa? Bingung gue. Emang gue gak ada wibawanya ya, Pak? Emang gue kurang tegas apa? Emang sih. Gue itu terlalu garoreng. Jadi orang pada kagak takut sama gue. Maksud lo apa sih? Boy, gue udah larang. Tapi kagak didengar. Pas giliran Rohmat datang, ngomong belum sebaris, udah pada takut, udah pada denger, udah pada kincup. Kayak ayam ketakutan di pojokan. Emang kita lagi ngomongin apa sih? Ismet sama emaknya. Gimana cara jadi Rohmat ya? Apa gue harus galak orang-orang? Harus bejenggot? Tapi kan lu tahu, gue orangnya lemah lembut, imut, kagak bisa galak sama orang. Terus sebenarnya nih kita lagi ngomongin Ismet, emaknya apa ngomongin Rohmat? Menurut lo gimana? Semuanya, Poy. Kok ngaji? Es teh manis ya? Esnya yang banyak. Kok buahnya hati gue panas ya? Apa susahnya sih istighfar? Astagfirullahaladzim. Iya, bentar ya. Iya. Nina, kelihatannya Gondrong sama pasukannya sudah komplit, nah. Dan kita belum tahu kapan mereka akan melakukan penyerangan. Nah, kalau bisa teman-teman kita di Makmur, harus kita kasih tahu, nah. Anak-anak pasar Makmur gak akan ada yang percaya sebelum Gondrong yang nyerang. Harus kita duluan yang nyerang. Pasukannya Gondrong tuh banyak, Nina. Iya. Kita bisa sebanyak itu. Hah? Dari mana?
Kalau begitu saya omong sama Sukirman saja nah. Percuma bang, Sukirman nggak bakal dengerin. Iya, kenapa jadi ribet begini nah? Aduh.